sempak sok dhuwur. Iya ya, wong wadon sing mambune breng-breng. Alhamdulillah bahasa Inggrisnya orang bisa. Rencana depan, ya wong nasib dewek-dewek Mas Nur ya. Saya jaga kiainya sing dadi apa? Kayak tugasnya jaga kiai, lanyong dadi apa? Sorry ya, masih ngiler yakin. Nah, kayaknya sekolahnya juara telu. Juara telu so, pokoknya juara pertamanya kayak juara kedua. Kira-kira model kayak mana apa ora? Di wonge dasar pelit ya bel. Aja mendelik mene pelit tuh. Bojone nyong rok. Ya cakap Anda. Lillahi da tala al-badru alaina min shani ya'dil wada wajaba syukru alaina man da'a lillahi da tala al-badru alaina min shani ya'dil wada wajib syukru alaina ma da'a lillahi da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pengen ketemu kancane dhewek memori kaya. Jadi memori daun pisang kayak aku. Oke, kon mana kabeh kae? Pak Rohim, berikin Pak Rohim, Mas Nur. Kayak kursi-kursi juga di mana? Insya Allah tak kayaknya udangnya mandek sementara itu. Pak Rohim, kayak Nur. Lebihnya pura-pura semutan anak pengerang-rangan bikin kena semutan apa ya? Ya. Kayak si anak isi kosong lebihnya nanti kayak si anak ya anak kursi sing kosong bisa si akik ya. Siap ngaji siap. Tukang sone bunti son volume tambahin son tambahi. Nah, cek 1 2 3 basse kurangi son. Full echo kurangi son, echo volume mentuk, volumenya mentuk. Cukup kapunten nggih, kula niku biasanya kelimik terus tak cekelik. Iya tak cekelik, biasanya kelimik. Yen ana kesalahan kowe langsung kerasa. Sebabnya apa ya? Wong aku duwe mic. Kayak rene kene ting iki kae sana lega kowe ora nurut kok balike kudanan kok. Kene kae sebentar. Wis tak kesuwen lagi zamane udan kate senlingak-linguk akal bingung. Ustadz Sahroni dan juga Ustadz Rohim, Mbah Rohim, pokoknya udan urusannya Mbah Rohim ya. Biasanya yang geminta ngapunten kulo kemutan yang gue nerang udan kira kena sempak sok dhuwur. Iya ya, sempak panjur dhuwur bisa pakai wong wadon sing mambune breng-breng. Iya. Terus udane wedi mambus kayak saya pakai untuk masuk cik. Terus ora sida udan. Ustadz Samsudin Setuju Ikatan Sah kalau hormati Kepala Desa atau yang mewakili. Kemudian Kori dari mana tadi? Dari Pemalang. Kori ini di sini. Ya wis nang jero ya ora apa-apa. Kori yang saya hormati, Ketua Panitia Bapak Kartono yang sering ngebel khawatirnya orang mene khawatir. Ya Bapak Kartono, Ketua Panitia yang saya hormati. Ketua Musola Al-Hikmah, sinten ketua niki? Bapak Rusbat keluarga yang saya hormati. Kemudian pembawa acara, sinten pembawa acara pundi?
pembawa acara ya saya hormati buarane sapa ngesin nom yang wis tua ijen apa nyong kata nom ya kata nom ya us katane bujang karena bujang karang ngampel ngapune bujang anaknya lorotok kemudian segenap banser Nahdlatul Ulama ser maju siji sir loro-loro ini maju rawa gini ser gini ser ada kesoting kayak ini banser termasuk gue masuk YouTube kan ribuan sih nonton anu sampai mas menor apa mas telu melas lingap-lingap dewa kan orang tundong ini ser menang ring-ring ya tapi kayak telah sama orang ser buatan ya alhamdulillah wis mepet men wah seru tuh terus serem mereka besar aja gak ngrek kok banser pak muncul sepatu rong jam tengah segenap banser Nahdlatul Ulama Rangting Desa Termasuci yang saya hormati kemudian segenap RW Pak Sunardi tadi ya Pak RW RT yang hadir pada sore hari ini yang saya hormati grup hadroh yang saya banggakan terakhir dumateng para bapak, para ibu, para rawuh, para sederek ingkang tansah kula hormati. Mriki sedaya mboten napa-napa banget. Mepet meni aku nopo. Bol-bol. Kula bisa wani nggo nyami banser, kula kan pengurus NU Kabupaten Tegal. Ki kewajibane kiye, ki aparane jaga nyong. Iya. Kula niku dados pengurus PCNU Kabupaten Tegal 4 periode. 1 periode 5 tahun, 5 kali 4 pira? 5 kali 4 pira? Oh berat biasa dogong. Ya. Pertama yang paling utama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Sehingga pada sore hari ini kulo kali panjenengan sakit sarang-sarang kempal wonten mriki dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kanthi kempalipun kulo lan panjenengan sedaya wonten mriki dadosaken tambah ilmu ingkang manfaat. Allahumma. Sing kompak Allahumma. Tambah kompak maning Allahumma. Biasanya yang ngotot mulai kayak siap anak kopi nih biasanya Pak Karto yang nyus mulai ngotot biasanya anak kopi biasanya ya ke lah sih gua apa meja kayak yo meja ke wadahnya gua ada apa miki kopi ayah gua wis tak ini gua udah wedang disit. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumatil nur. Bapak Ibu yang saya hormati, asline Pak Karto kula niku lagi kelelahan. Kula pangkat teng Riau ya Pekanbaru mulai Rebo ya tadi. Ke supire kula nyoti iki. Ke supire si melu. Mulai hari Rebo wangsul wau subuh kalau memang langsung saking Riau. Jadi dari sini Rebo, kemudian di Tangerang, di malam di Tangerang, pagi cabut ke Bandara Halim, naik pesawat langsung ke Bandara Pekanbaru, dijemput oleh Banser. Apa? Banser apa? Di sana dijemput oleh Banser. Perjalanan dari Bandara Pekanbaru sampai ke Riau itu kurang lebih berapa? 2 jam setengah. Nah, kemudian booking tiketnya, oh kok layani ke di sini. Manten nuwun. Banyune kene tambahi 5 maning ya. Matur nuwun jajane mboten usah. Tambahi niku minumane maning. Yen niki kan jukti kelalek barang kok pintet tuh. Oh, sahabat. Kemudian pas malam Jumat kula ngisi teng riku, ternyata luar biasa pengunjungnya ki.
karena labelnya dai dari TV dan iNews TV, padahal wong termasuk suci. Masya Allah. Nah kemudian tidur di sana, paginya jam 7 mulai berangkat ke bandara, dikawal Bansro sampai masuk ke bandara, kemudian jam 12 lebih mulai penerbangan sampai ke Bandara Halim. Jam berapa ya? Kurang lebih jam 3. Jam 3 kemudian wangsul Tangerang, saya mulai Tangerang, Tegal, subuh kulo nabi wangsul subuh. Barang subuh ya suka mangkat mau pengajian Harjawinangun. Harjawinangun dibel kaning Zat Sakrono. Ya jare iki termasuk ya iya, engko gen wong dheweke iki arep janggo kopi kan ya kowe ya. Kamporan, njuk katang loncat sing kana mebe anjuk. Nah, terus mangke insyaallah sak sampune ngriki mangke dalu nang ndi to? Kae sing ngerti malah kae kula mboten jadwalake nemen ora tak kemut. Kembang Kulon. Berarti mangke dalu teng Kembang Kulon. Dengakno, muga-muga sehat. Muter terus muter nggih. Mungkin karena faktor kula niku sering ngisi di acara TV-TV. Kompas TV, TV One, SCTV, acara Hotshot, kemudian di iNews TV, terus kayak apa TVRI Senayan Jakarta, sing menjadikan mereka itu dari berbagai daerah ingin ngundang. Wingi wonten sing telepon dari Pekalongan dan Wonosobo minta dari Jambi, insya Allah dongakna nggih kayaknya hampir deal dari Jambi. Wah, naik pesawat mana ya Banser kepenginan ya. Seru apa ya seru ya. Lah wong termasuk cikinya lo ya. Kulo niki harus ngaji, ngaji aja gawe mumet. Sebab lagi mikir utang BHP. Ya. Ngaji sing Surabaya wis balik-balik Jambi, rasa penting kon jenengan kudu salat asar ngoji ora salat asar wong model. Mending tak ileng kaya ngopo. Anget apa adem. Soalnya pas kula ngisi wingi gitu Rio niku kula sing gedhe barang kegiatan kene jebulane adem. Ya barang yuyuan no. Pengen ya. Alhamdulillah saat ini kalau sakit sowan kali warga desa Dermasuci, yaitu desa saya juga ngomong ya, saya ini asli waktu pengajian yang deket-deket daerah Dermasuci, kalau ngomong bahwa saya ini asli daerah Dermasuci ya. Hanya saja ketika jauh dari desa Dermasuci, otomatisnya orang bakal ngomong langsung kenal. Iya ya, daerah Lebak Siyo, Yomani, Kalimiring, terus Mono Penuja, mana sih lokasinya berdekatan dengan Dermasuci, yang nyampaikan lah yang Dermasuci. Desa sing sering blurut, iya. Sing sering kayak apa? Iya memang sih kemen ya sering blurut ya, ya Parohim ya. Ya udah pernah nambahin bahkan kudu urusannya ya urusannya Gusti. Ser, anakku bisa ya. Ya apa-apa mas, tenang mas, cerita kalau pas ngisi di Lampung Tengah ya pas ngisi teng Lampung gua ana banser gede dhuwur godheken meneh godheken dhuwur ki niku ngisi kaya paraden giliran pas anjuk ning yang klepek kene guling papa mawur aduh wong banser samul gede ning ngadepi kaya cilik kok gledek ngempuleng kene mawur bang tutup nyung tane gawe maning oh ini kok mawur ya. Alhamdulillah sepindah bali muka-muka acara niki wonten manfaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terkait dengan adanya Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya orang kalah karo korine. Hanya saja sapi kayak kulo tukang ceramah orang ngurusi suara ya tukang kore tengah punten biasanya aring rawat suara temenanan doyan gorengan tak doyan ya tapi orang kaken gorengan tapi penceramah kayak kulo orang urusan tergantung panitianya dong. Panitia ini nyediakannya apa? Gembus gorengnya jel, tempe goreng jel, iwak goreng penggorengan
terkasih pakar tong udah tak wong doyanan kemudian apa-apa betul ya. Kemudian langsung subhanalladzi yasra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Mohon maaf para bapak para ibu, Al-Quran itu bahasa Arab harus diterjemahkan. Panjenengan milih pandit terjemah nanggo bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Jawab. Alhamdulillah bahasa Inggrisnya orang bisa. Rencana ada bangser ya, ngono bahasa Inggris orang. Caranya sama sih? Blok endi? Blok Kedawung. Wah, ser pijet timnas nang ayo. Kata Mas Nur paham web sekolahnya kan bareng kan. Ya nasib dewek-dewek Mas Nur ya. Saya jaga kiainya sih dadi apa? Kayak tugasnya jaga kiai lanyong dadi apa? Masalah. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan padanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Pun clear pakai bahasa Indonesia. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan ngoten Pak Bu. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di Masjidil Haram. Panjenengan ngertos Masjidil Haram teng pundi? Masjidil Haram teng pundi? Termasuk Ciwetan. Teng pundi? Termasuk Ciwetan. Masjidil Haram itu di Makkahul Mukarramah Mekah. Ya. Rasul sedang tidur. Kemudian datanglah 3 malaikat. Niki pinten? Karena musola niki pinten? Niki? Oh berarti siawas. Ya siawas biasanya matanya bentol. Kemudian datanglah 3 orang mencari Nabi Muhammad. Orang yang pertama nanya, di manakah dia itu? Orang yang pertengahan jawab, orang yang paling pertengahan dari mereka dialah orang yang paling baik. Orang yang paling terakhir ngomong, ambil saja, bawa saja orang yang paling terbaik di antara mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu dibawa oleh 3 orang, kemudian diletakkan di dekat sumur Zam-Zam. Sumur apa? Padahal saat niku Kanjeng Nabi sedang tertidur nyenyak. Tertidur nyenyak bahasa kene apa? Bahasa kene apa, Bang? Ya jalan itu kok. Turune ora dihitung. Tidur, turu, nyenyak, lali kayaknya kuwe tungan. Berarti tidur. Berarti turu ngiler ora usah. Turu lali. Rasul sedang tertidur tapi hatinya tidak tidur. Maka bisa ngerti tahu siapa-siapa yang datang, termasuk 3 malaikat niku ngertos aslinya niku malaikat, hanya berubah bentuk menjadi orang 3 ya. Tapi yang kalau kali panjenengan Masya Allah lagi tidur, lagi turunnya nali banget amane udan, tekan tamu ngertos mboten kira-kira? Ngerti apa ora kira-kira? Anak tamu tekan ngerti apa orang lagi turu? Ora. Barang kaya kok ana wong wadon turu ngimpine ketekan ula. Ketekan apa? Ula. Barang kaya ku ulane teplak. Jebret. Yo kesasar ulane sing lanang diteplak. Sing lanang langsung ngomong, "Wis, ulane nyong diteplak." Lalen, Pak. Nyong miki ngimpi ula. Ya sing ulane nyong aja diteplak kok kaya kowe. Ya. Kemudian mulai dioperasi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Operasi niku bahasa mriki apa? Operasi itu bahasa medis, bahasa Indonesianya dibedah, bahasa termasuk Cina apa? Kelas
Bahasa kene apa? Wis dodol. Siwage. Anggap ae usus sing ayam ge. Bahasa medis itu dioperasi, bahasa Indonesianya dibelah, bahasa kenene bedel dibelek belek kayak ayam. Terus bahasa kenene dibelek ya, dipermudah dibelek ya, dari ulu hati sampai tenggorokan. Setelah dibelek oleh malaikat Jibril, kemudian dikeluarkan kotoran-kotorannya. Sawise dikeluarkan, dicuci pakai air zam-zam. Air zam-zam adalah air yang paling terbaik di dunia. Cuma satu air zam, yang lain lewat, seperti iklan lewat. Yang lain apa? Lewat bahasa kena apa? Liwat toh. Oh bukan suadem tak CCP. Sering kamu tersedia aja. Oh aja. Ayo seru mana sih? Tolong HP boyo. Aku kembali sarana anak-anak Banjar Masri kembali sebelum ya. Bon, setelah dioperasi dibersihkan pakai air zam-zam ya, posisi dada ini masih melongkong Pak. Malaikat Jibril mengambil piala yang terbuat dari emas. Piala itu isinya ada dua. Pinten iki? Pertama iman, yang kedua hikmah. Dimasukkanlah ke dada Rasulullah SAW, dikembalikan seperti semula. Barang wis balik kayak seperti sedia kala, didatangkanlah buruk. Apa? Buruk. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, utitu bil buraqi wa huwa dabbatun abyadun tawilun fawqal himari wa dunal bahal. Saya didatangkan buruk. Buruk adalah hewan kendaraan yang berwarna putih, tubuhnya panjang, jalannya kalbarki seperti kilat. Kilat bahasa kene apa? Kilat bahasa kene apa? Mikir bareng Mas Nur, ayo cengar-cengir tokin apa? Apa? Mas bisa diriut? Trelep bener. Berbeda karo bledek ta petiro. Sing langka suarane lus. Ya trelep, ya wis trelep nyung melu jenengan bae men bahasane gampang. Trelep. Ki sing arane buruk itu jalannya seperti trelep. Kemudian apa? Buruknya dalam satu riwayat itu agak kesulitan mau dinaiki Rasul. Kala-kala malaikat Jibril sewot enak, enak ta ya. Sewot kupinge, oh ya, kemudian dijewer oleh malaikat Jibril. Tak perlu takon sing dijewer bokongnya apa kupingnya? Jawab. Jawab. Harus bokong berarti diapakna. Pinter. Berarti kayak ngono. Ayo kawan. Bokong di teot, tapi kuping di wes. Berarti buruknya itu dijewer. Setelah dijewer baru mau Rasul mulai menaiki. Posisi Rasul itu di depan, malaikat Jibril belakang. Perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, perjalanan darat. Ketika perjalanan darat itu menjumpai keanehan-keanehan yang Rasul belum pernah melihatnya. Di antaranya, sampailah di suatu tempat, banyak orang berkerumun, banyak sekali sedang bercocok tanam. Bercocok tanam bahasa ini apa sih? Kudu tandur. Bercocok tanam bahasa kita apa? Tandur, kalau nandur beda boleh sih? Nandur. Lagi nandur kan? Sing gawe aneh ngoten lho ya. Ini yang paling aneh. Rasul juga merasa keanehan. Sekali tanam, ceblok, langsung gudeg ana woe. Barang ana woe, di hari yang lain langsung dipetik. Petik bahasa kita apa? Dimet dimet sing gawe aneh maning kowe ibarat pelem ki, contohnya pelem ya, ini diibaratkan seperti halnya mangga. Itu buahnya dipet, dipetik, metu maning dipet, metu maning terus ngono. Kira-kira heran apa mboten? Ya seumpama saiki anak dia dadi wong sugih ya. Jane sugih, peleme dipet nongol maning, kok si pirang-pirang waring ana terus dadi wong sugih, mobilnya Pajero. Ya. Bosoro sapi balas we. Dadi ngaten,
Rasul nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, siapa mereka? Jibril jawab, ya Muhammad, mereka adalah orang-orang ketika hidup di alam dunia jihad fi sabilillah, memperjuangkan agama Allah. Sedangkan yang namanya jihad niku wonten urutane, Mbah. Al-Quran langsung menerangkan wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Dan orang-orang yang jihad di jalan Allah itu urutan yang pertama harta. Harta bahasa kena apa? Dunya. Ya semoga kayak ya. Yang kedua bi anfusihim, dengan fisiknya. Ya, dengan fisik jiwanya. Jadi sing arane wong jihad kuwe orang muni kudu perang tok Pak, orang. Jangan salah pengertian wong sing teroris. Muni jihad bunuh wong, jihad bunuh wong. Emangnya wong siapa sih dipateni? Kayak ayam apa pada bayi muslim dibom. Nah, wis beneran kula niku di Kementerian Agama tugasnya ini teroris. Jadi ngerti ya. Ngoten. Pertama jihad dengan fisiknya monggo, kekuatan fisik, tapi dengan catatan harus ngerti strategi perang, bagaimana cara perang, nyekel bagaimana cara memegang pistol, memegang pistol kok ini dewek nembak dewek kok, karena goblok, yang goblok orang sama perang, ya. Bagaimana cara memegang pistol, bagaimana cara memegang senjata laras panjang, bagaimana cara melempar bom, melempar granat, bagaimana cara terkepung keluar ketika dikepung musuh. Ngerti strategi perang, silakan berangkat bela wong sing lagi perang tapi Islam. Contohnya Palestina sedang perang dengan apa? Israel, ya. Wong Indonesia mangkat mana karena bisa perang, silakan. Setelah sampai di sana kemudian meninggal dunia ditembak, mati syahid. Mati apa? Kalau ada orang mati syahid maka surga yang menanti, surga menanti bahasa keren apa? Bahasa apa? Ngenteni. Surga ini ngenteni Pak, wong sing mati syahid. Wong golek ilmu, ki ngaji kaya kiye, yen mati syahid. Amin pun mati saiki. Orang yang bisa menahan hawa nafsu itu juga jihad. Menahan hawa nafsu juga jihad, mencari ilmu juga jihad. Kata jihad niku kata, bukan harus berbentuk berperang saja, tidak. Nah wong Indonesia cengcang pinter perang be ora. Lah ayo mana bantu ya. Ngene peci ireng. Pakaiane jas koko. Ya ngene sarung. Nah anu katokne nganggo katok. Yen ora nganggo katok diplurutne kok. Oh katok. Barang kados niku dikepung ganing musuh bingung. Orang bisa perang sih, barang bingung kadang-kadang kepoyo. Itu jangan sekali-kali kemudian tidak bisa berangkat perang, ayo orang usah. Cara yang kedua pakai hartanya boleh Pak, donasi ya, ngumpul no harta dikirimkan ke sana, silakan, itu pun bagus. Orang mau ikut makan perang nih, wah perang, udah gimana? Jadi orang mau ikut makan perang serius sama mana-mana, ketembak mana repot. Anak duit 10.000, 5.000, 2.000 kumpul ya jadi satu, kemudian ditransfer ke sana, itu bagus, tidak apa-apa. Nah, sedangkan pahala jihad fisabilillah itu bagikan orang yang nanam suatu tanaman, tuh kulit cepet langsung berbuah, langsung dipetik, itu menunjukkan pahalanya demen. Bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipatnya. Menunjukkan pahala akeh nemen. Juga kategori orang yang dermawan Pak. Dermawan bahasa kirinya apa? Saliane loman. Praneprol. Saliane praneprol wis ora papanya nurut. Eman tapi aja eman no. Yang eman berarti pelit, tapi yang eman berarti eman. Saliane kowe blabah. Akeh nemen kan? Ya. Kata Rasul, orang yang loman, orang yang dermawan itu manfaatnya wonten sekawan. Niki pinten? Ingat, wong sing loman manfaatnya wonten sekawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sahiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, wa'idum minan nar.
orang yang dermawan, loman, blabah, wanyahnya, nainan, ya. Pertama dekat Allah, yang kedua dekat manusia, yang ketiga dekat surga, yang keempat jauh dari neraka. Moga-moga termasuk kulo kali panjenengan. Allahumma sing kompak Allahumma ya Rabbal dino ora dino kudu sadulur. Eman-eman kok aduh ya. Ki kok rampung bubar ya. Ya. Oh, cuma sarik melas ya. Pertama, dekat dengan Allah. Kayak mon ini si jin mana orang kayak miki om. Kayak mon ini kegemek apa orang? Kegemek apa orang? Oh, wis. Kok kenapa dekat dengan Allah? Dengarkan. Kata Rasul, orang yang dermawan kan dekat dengan Allah. Kok kenapa dekat? Iya, karena orang yang kaya ahli sedekah itu sadar bahwa harta itu titipannya Gusti Allah, dan harta itu atas seizin Gusti Allah, bantuannya Gusti Allah, pitulungannya Gusti Allah. Kemudian sebagian hartanya diberikan kepada orang lain, rasa syukur maring Gusti Allah. Mulane dekat karo Gusti Allah. Dekat bahasa kena apa? Erat karo Gusti Allah. Sing nomor kali dekat dengan manusia. Contohnya ngapunten, yen wong sering naik menamene, wong dia seneng nopo mboten kira-kira? Yang menjadikan dirinya itu dekat dengan manusia. Contohnya anak wong sugih bantu nggo urusan musola. Tak melu takon pengurus musola manusia napa mboten, jawab. Berarti wong sing sugih kuwi mau sing bantu berek karo manusia. Bantu nggo fakir miskin. Fakir miskin manusia mboten? Maka orang tersebut dekat dengan fakir miskin. Karo wong perek sebabnya sering disenengi kan wong akeh perek karo manusia. Bahkan wong-wong sing orang juga itu makna temenane Pak Haji cak kemuncis. Pak Haji alhamdulillah ya Allah panjenengan dadi wong apa ya wong loman, aku sering oleh rezekine, muga-muga sampean dari panjang umur, panjang tutur, rezekine berkah. Dongane wong pirang-pirang wong sing miskin, kemudian apa malaikat ngamini amin. Dongane wong sing melarat cespleng bahasa kena apa? Manjul. Ya. Bahkan ketika ada orang miskin berdoa kepada Allah untuk mendoakan orang lain, ya cespleng, aras ini sampai bergetar. Aras kan diulang itu sampai bergetar doanya orang-orang miskin, Pak. Mulane wong sing sugih aja wani-wani ngremehna maring wong sing miskin, krungu. Wong sing wong sing sugih aja wani-wani ngremehna maring wong sing miskin, rendah-rendahna maring wong sing miskin. Kira-kira yang anak wong miskin direndahna gandeng wong sing sugih, sakit hati napa mboten? Kalau sakit hati, sakitnya di mana? Bahkan sakit hati nang kene. Terus khawatirnya bukan mboten nih Allah. Terus ki. Jadi yang kedua, orang yang loman itu dekat dengan manusia. Nomor tiga, orang yang loman dermawan itu dekat surga. Bahkan dalam riwayat itu orang-orang yang dermawan calon penghuni surga. Moga-moga termasuk kulo kali panjenengan. Allahumma. Wong sing arane wong loman kuwi kudu wong sugih tok, Pak. Kudu wong sing sugih tok ora. Wong sing larat bisa lawan bisa. Contohnya anak wong larat gawe jeruk loro, gawe pira? Loro dicangking barang dicangking anak bocah waro, Mbah, jeruknya kayak enak nemen, Mbah. Oke, bukan kepengin sijinan, padahal orang duwe. Dasar loman ya tetep loman. Kayak kowe ora ono wong sing miskin beloman apa maning? Sugih. Ono. Yen loman kados niku perek karo wong akeh alhamdulillah. Sing terakhir, orang yang loman itu jauh dari neraka. Muga-muga kula kali panjenengan Allahumma amin ya rabbal
Rasul melanjutkan sabdanya, wal bakhilu, ya wong sing bakhil. Bakhil bahasa kena apa? Pelit, sadiane pelit mikir ser. Medit, sadiane medit ser. Kikir, sadiane kikir. Berkecit, wis, Bakarto aja dingake untuk rewangi. Pratawali jadam mentuk ini digoreng lah kayak di kayak njelain nemen ya. Pokoknya sih kayak gue nemen, masya Allah. Ya, bakhil bahasa Arab kan? Oh dingin. Bakhil, medit, terus apa nih? Pratawali jadam, berkecit, terakhir apa mikir terakhir ya? Digoreng. Masya Allah. Maka kata Rasul begini, orang yang bakhil itu bahayanya ada 4. Bahayanya binten? Wal bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Orang yang bakhil baratawali jadam, merkicit, medit, wis pokoknya golongan gue. Pertama jauh dari Allah, yang kedua jauh manusia, yang ketiga jauh dari surga, yang keempat dekat neraka. Naudzubillahi min. Tak terang nasing pertama. Kok kenapa orang yang pelit beratawali jadam itu jauh dari Allah? Dewek berpikirannya ngonong seolah-olah hartanya itu ya dari jerih payah dewek ketok, tidak ada pitulungane Gusti Allah. Dengan ucapan wong derma suci kayak kering aku kuping jengjet. Ucapannya ngono ibarat wong derma suci. Wong duit harta oli-oli dewek, kerja dewek, goleti dewek, kok kenapa harus dibagikan dengan orang lain? Sorry ya, masih ngiler yakin. Sorry ya, kowe wong pelit kan kayak kowe. Oh niki kosop-kosop dewek, dilang bundas-bundas, sikil go sikil, bener apa ora? Aja wani-wani ndas go sikil, sikil gondas, mlakune primen. Munyeng ya munyeng. Dilang bundas gondas, sikil go sikil, montang manting ngalor ngidul ngulon ngetan, manjat temurun, diweken-wekenan iki wong. Sorry ya. Ya, kowe ciri-cirine wong pelit. Kowe ciri-ciri wong pelit. Ya Allah. Kok kenapa jauh dari Allah? Karena tidak bersyukur kepada Allah. Ketika tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menyiksanya. Hati-hati mengenai aldo. Allah. Tolongnya bocahnya diamankan gin. Bocahnya diamankan ke tolong ya. Anaknya siapa sih? Butuh anaknya nyong butuh. Si rumahan juga anak gue cekel, menggayu-layu. Tapi bocah cilik lumrah loh ya, yang penting wong tua sing aman. Nah ya kowe orang apa-apa bocah cilik belayu-belayu, orang apa-apa yang gembian yang lebih bandel dibanding kae. Aduh ya cah anak bu ala busre ganteng yang isin Allah. Wah ya kira sekolahnya juara telu. Juara terus pokoknya juara pertama nih juara pertama kedua ya kedua juara telu ya mau nasib tak dewek-dewek ya nasib tak orang sadar mengenah urusannya Gusti Allah. Jadi nyong gemian sekolah suka belajar Pak, tapi juara juga sih. Ngoten nggih, waktu kula kuliah niku jarang kula belajar, tapi terusin nyong nasib. Ya kuliah kira ketika apa ya ujian sing paling anu ke ujian sing langsung berhadapan dengan dosen-dosen ya. Bakire padha mikir temenan cekelan kaya ki yo, ujian skripsi. Aku turu, Pak. Nunggu wong akeh nemen aku turu, barang turu dipoto ganing dosene, dikirim ning grup pada kemuyu kabeh apa ke. Barang ilang grupnya lagi turu. Bakire wis pada belajar yang skripsi ngono. Pam dia temen wis bareng takoni ya. Untungnya wong sing wong sing kan nganu kula niku ngerti, kula niku dak TV-wan. Dan nek wedi dhewek. Ya Allah. Manfaate kayak kowe juga manfaate. Masyaallah. Bon. Orang yang bakhil yang kedua itu jauh dari manusia, Pak. Atus sing manusia bisa ngedadoi kaning manusia, saya sungkan temen batiran karo wong pelit.
sungkan temen wong pelit aja lho ke dinai ora gelem. Kira-kira model kayak mana apa ora? Di wonge termasuk cilaka ya, termasuk insya Allah wong apik-apik kabeh Allahumma termasuk di sing pahlawan siapa yang wong loro nantuk ya ono rewen omane kan Mas Arif ya berngosip kayak kae ora wani nyang ora wani suka ngalah daripada bundas ya. Ya orang-orang yang bakhil itu akan selalu dijauhi oleh orang. Percuma teman batiran karo bocah kayak kata seneng ae jaluk tapi ora gelem main atuh karo keluarga atuh karo kanca batil ya. Contohnya barang pas halal bihalal wong arane keluarga kan ana sing sugih ana sing sedeng ana sing miskin ana sing melarat ya ngarane wong nasibing wong ya. Barang kados niku acara halal bihalal kumpul kabeh ana wong siji sing ora gelem kumpul wong sing sugih pel bisane ora kumpul ora gelem bareng wedi diutang wedi dijaluk dasar pelit ya bel aja mendelik meneh pelit to gimana aja mendelik ngene lara banser iki gak ora lara ora temenan ora lara ya kayak biasa nangis nangis banter nangis tau ora temen ya sampe ya temenan ya dinung ngomen oli barokah dinung temenan aduh ya barengan mana ya barengan aja ya salah. Terus yang ketiga dekat dari neraka, jauh dari surga, jauh dari manusia, jauh dari bukan jauh dari surga, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat neraka. Jadi wong sing peling beratawali jadam perek karo nerakane. Bahkan salah satu kategori calon penghuni neraka adalah orang-orang yang bakhil, jidit, beratawali jadam. Wis pahit nemen wis apane. Dan ora mandek. Oh, wis tengah 5 cukup ya? Kurung ya. Selanjutnya singkat nggih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sampailah di suatu tempat bau semerbak wangi. Semerbak wangi bahasa kirinya apa? Wangi nemen ya, wangi nemen. Kemudian Rasul tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, bau apa ini? Jibril jawab, ya Muhammad, ini bau Masitoh dan keluarganya. Bau apa? Masitoh dan keluarganya. Kemudian malaikat Jibril sepintas kilas menerangkan cerita tentang Masitoh. Masitoh adalah kaumnya Nabi Musa alaihi salam, beriman kepada Allah, jadi pembantunya Raja Fir'aun. Sedangkan Raja Fir'aun adalah di samping raja, dirinya mengaku sebagai Tuhan. Sebagai apa? Tugasnya Masitoh, mohon maaf, itu merawat anak perempuannya Raja Fir'aun. Ringok aja Masitoh ben duwe anak loro. Anaknya pinten? Masitoh duwe anak loro, bojone siji. Bojonya siji ya? Bener ora rasanya ngomong? Wong wadon bojone siji bener apa ora? Ya kudu wadon jaluk loro ngingkrak temen. Ya wong lanang lah luwih sing loro oleh ya Allah. Contohnya ngoten nggih, wong wadon aja iri-irinan kene ngokna. Lah ora adil, kami muncis ngono. Ora adil ya, Gusti Allah. Wong lanang bojo beluwi sing siji oleh, wong wadon ka ora oleh ya. Keprimen aja mikir kaya kowe disit negatif. Ya ringokna ndak aja iri-irinan. Bisane wong wadon cuma satu suami, ya yang suami loro bingung ya. Ono wong ayu nemen denok debleng ayune di bawah sedeng bagaikan bidadari yang turun dari truk. Dari apa?
Berarti bidadari nggak di pasir ya. Wis orangnya cantik mau blong mau bolong. Barang kayu sing seneng wong lanang loro. Dia bukan umatnya Nabi Muhammad lah, bukan. Ya, sing seneng wong lanang loro, barang sing seneng wong lanang loro dinikahi kabeh. Ya, bojo pertama, bojo kedua. Wong wadon sing lanange pira niki? Loro. Nah, hubungannya primet ya giliran dong. 1 minggu 3 hari bojo pertama. Telung dinane maning saminggu bojo pertama. Sing sadine lire no kesel. Ya. Ya, sing dadekaken bingung ngono serba bingung. Ketika mengandung, niki kan sing lanang loro kan? Ketika mengandung ke bingung, pakai si dikandung anaknya siapa? Bingung ora? Anak bojo pertama apa kedua? Bingung kan? Ngandung wis bingung, bareng lahiran bingung maning. Kan kupinge warna loro. Siji dawa, siji ciut. Bapakne loro sih. Siki le warna loro, sijine kuning, sijine ireng. Bingung apa ora? Barang pendaftaran sekolah MI madrasah, otomatis kan binnya harus dibawa. Takoni gani Pak gurune, Bu, ke bocah bine siapa? Bingung maning. Duh, bapaknya loro bingung. Bapaknya siapa ya? Kan bapaknya loro. Keceplos omongan, anu Pak, kita bine rame-rame. Bin rame-rame, emangnya Salome satu lubang rame? Bingung boten? Tapi anak wong lanang bojone luwih sing siji, bapaknya jelas. Ini ngomong udah ngotot kayak iya kok bengi kan digo maning bapaknya. Ini nggak termasuk ora apa-apa wis. Entengna ora apa-apa. Ya. Anak wong lanang bojone luwih sing siji, contone nyong contoh-contoh. Tapi nyetak pengen siji tok, Pak. Ya nyong kepengen siji nangkane siji nang. Oh, penting lebih nih. Oh, lebih nih panik karena orang gelem aja. Oh, di sambel ganing bojone. Oh, contohnya saya punya istri 4, Pak. Binnya jelas, bapaknya jelas. Istri yang pertama hamil, melahirkan. Binnya siapa? Jelas, bin Misbahuddin. Jelas betul. Istri yang kedua hamil melahirkan, binnya jelas, bapaknya Misbah. Anak ketiga hamil, ya, kemudian melahirkan, binnya siapa? Jelas, Misbahuddin. Jelas betul. Anak keempat sama, lahiran, binnya siapa? Misbahuddin. Jelas, bapaknya jelas, walaupun bojone wonten. Tapi wong wadon bojone loro luwih sing siji. Lha bapakne ora jelas remeng-remeng. Wah. Mulane aja pelek-pelekan ya wis nyata kepengine siji tok sing dunya akhirat. Kepengine ya. Cuma ya. Yen kula niku mboten kepengin neko-neko, Pak. Kepengine bojone siji, selamat dunya akhirat, bahagia dunya akhirat. Kepengine kaya walaupun kadang iya, yen angkan-angkan njaluke wong selfie mena-mena apa maneh kasoting. Barang kasoting ya akeh wong wadon-wadon njaluk foto bareng bojone nyong rok. Ya sekarang kanda. Oh. Lorok. Lah kayak lumrah wadon kayak lumrah ya Bu ya. Ya lumrah. Karena wadon yang ngasih orang lumrah kan yang mulanya digebang karena sampai menurut mana betul kan orang anggo ya wes dino ora dino betul. Waduh. Katok dan orang kok ngaku celana ibu sorting Jakarta nggone sarung ning Lampung nggone sarung lah ning Rio yo tetep nggone sarung ora apa-apa bandara nggo sarung ben awak kok ningak-ningukan biar temen ora urusan yang santring sarungan pe ciri-ciri orang NU ya bon kemudian apa Masito itu suatu ketika sedang menyisiri anaknya Fir'aun yang perempuan. Nyisiri bahasa mrikine napa? Nyeriti, saya nyeriti Pak. Kayak ngomong orang krungu ana udan ya. Saya nyeriti napa?
jungkati. Saya diare jungkati. Nyuri ini wis kok. Malih kaya. Bun, suatu ketika Masito itu nyisiri anaknya Fir'aun yang perempuan. Barang disisiri, sisir jatuh, diambil dengan mengucapkan nama Allah. Ya. Kemudian anaknya Fir'aun ngomong, "Hei Masito, kenapa kamu menyebut nama selain bapak saya?" Apa jawab Masito? Kemudian dia nanya lagi, "Apakah kamu punya Tuhan selain bapak saya?" Masito jawab, "Benar." "Siapa Tuhanmu?" "Tuhanku Allah." "Allah Tuhanku, Tuhanmu, dan juga Tuhan bapakmu." Anaknya Fir'aun bocah cilik jengkel, bapaknya duwe Tuhan lo saingan, ya loro kan saingan. Kemudian ngomong anaknya Fir'aun, "Hei Masito, akan saya laporkan ke bapak." Apa jawab Masito? "Silahkan." "Kamu tidak takut?" "Tidak." Dilaporkanlah kepada bapaknya yang bernama siapa? Fir'aun. Kemudian Fir'aun mengundang Masito diinterogasi. Interogasi bahasa keren apa? Bahasa keren ya, Mas Dir. Interogasi bahasa keren apa Pak Mbah Barohim? Ditakoni. Jadi Barohim tak pernah ditakoni. Bahasa kerennya diinterogasi gitu loh. Nah, yang pertama ditanyakan gimana? "Woi Masito, apa betul kamu punya Tuhan selain saya?" Masito jawab, "Betul Tuhan." "Siapa Tuhanmu?" "Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya, dan juga Tuhan Tuhan." Bos, Fir'aun jengkel Pak. Sampai jengkel Masito diancam. Ancamnya gimana? "Hei Masito, kalau kamu tidak kembali ke agama semula, maka keluargamu akan saya bunuh." Bunuh bahasa keren apa? Apa? Pakai ini begini ya. Udahnya semakin kuat ya. Tapi jenengan kuat apa ora ati sing ngono menelas. Kuat. Temenan. Oh iya tuh. Om, tolong Om. Dia main banyune aja meneh ini. Ora apa-apa. Ya Allah. Oh balik masuk angin tuh. Ora apa-apa ya. Bukan masuk angin ya Allah. Pertama, Fir'aun itu memanaskan kolam itu, cinta anak kolamnya, kolam gede, isinya minyak. Isinya apa? Kemudian minyak itu dipanasin, setelah dipanasin mendidih bulak. Anak sing pertama mulai dimasukkan ke minyak yang mendidih. Otomatis anak wong dilebok naning minyak sing mendidih. Kira-kiranya awaknya hancur apa mboten? Hancur. Kemudian anak yang masih kecil, cilik, nusuk, secara umum itu belum bisa bicara Pak. Masih itu agak sedikit bingung. Dia melas bocah cilik loken pan di jeburna ning minyak ya ke primer. Tanpa disangka dan dinyana, bocah cilik bisa ngomongnya kayak ngomongnya, "Wahai ibundaku, jeburkanlah dirimu ke dalamnya. Jangan takut, karena sesungguhnya engkau di jalan yang benar." Bocah cilik bisa ngomong kayak lantang Pak. Kemudian apa? Masito yakin bahwa ini datangnya dari Allah. Anak yang sekecil itu dimasukkan ke minyak yang mendidih, meninggal dunia. Kantun pinten? Sinten Masito nggih. Kemudian Masito langsung domongi ganing Fir'aun, "Hei Masito, apa ada kata-kata terakhir?" Masito jawab, "Ada Tuhan." "Apa permintaanmu?" "Nanti kalau saya sudah meninggal dunia, tulang-tulangnya disatukan dengan anak-anak saya." Fir'aun jawab, "Oke lah kalau." Jawabnya apa? "Oke lah kalau." Ini bahasa kerennya kayak kowe, bahasa Arabnya naam ayo wedok. Kita main bahasa keren satetik kayak kowe. Kemudian Masito diceburkan ke minyak yang mendidih, mati kabeh. Telu mati ke. Sedangkan suaminya Masito itu meninggal dunia sebelum ketiganya meninggal.
Tapi dalam riwayat suaminya Mas Ito itu meninggal beriman kepada Allah. Jadi keluarganya iman kabeh karo Gusti Allah. Saking wonge iman karo Gusti Allah, mempertahankan iman kepada Allah yang menjadikan makomnya itu baunya semerbak wangi. Mulanya kita sebagai orang Nahdlatul Ulama, Pak, kiri ngokena. Sejak dulu sampai sekarang ya dianjurkan oleh PBNU sampai ngingsor ning ranting. Umumnya wong NU kalau ada orang akan meninggal dunia, gue dibacakan apa mikir dituntun dengan kalimat talqin. Apa? Talqin. Talqin paham betul? Talqin kudu talqim. Talqin itu huruf akhirnya pakainya N bareng yo talqin. Harus talqin mingkem berarti gue M. Nacak bareng talqin renen. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ajarilah kalian terhadap orang yang akan meninggal dunia dengan bacaan bareng yo bareng la ilaha illallah. Mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir ucapannya, akhir perkataannya dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kata Rasul, dia masuk surga. Masuk walaupun gemiyane pernah gawe dosa. Wong arane menungsa ta gawe dosa, gawe dosa kan umum ya, tapi aja diumum mena. Wong menungsa kuwi tempatnya salah luput ke menungsa, Pak. Masya Allah ya. Contohnya ngono. Anak wong dosane gede, pernah nyolong ayam, nyolong wedhus, ngutil paham ora? Ngutil apa sih? Ya, pernah nyolong wedhus, ngutil, nyolong ayam, nyolong jagunge wong. Kan dosa nggih. Tetapi ketika ia mau meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memang akhirnya masuk surga, Pak. Tapi saat durungnya masuk surga, mampir dulu dong di neraka. Enak temen, emangnya surgane Mardiah. Surgane Gusti Allah. Apabila punya salah kemudian mempertanggungjawabkan di sana, ya dosanya sebelum masuk ke surga mampir neraka. Neraka tergantung suwe apa sedelate kowe, tergantung dosane. Saya ibaratkan dosa itu bagaikan karat. Karat bahasa Indonesia apa? Karat bahasa Indonesia. Teyeng apa tieng? Teyeng. Ya bisa cuma telepon. Bahasa Indonesia apa iki? Teyeng. Dosa itu saya ibaratkan bagaikan karat. Contohnya karat itu nemplok, ya, nemplok nah wesi. Yen karate oke nemen dibakar suwe napa mboten? Jawab. Tapi yen karate satitik dibakar cepet mboten? Ibarat orang itu punya dosa, dosanya banyak, dibakar neraka ya suwe yo. Ya. Dosanya satitik, bakar neraka ya cepet toh. Barang nang neraka dosanya wis hancur kabeh karena pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka diangkatlah dari neraka dipindah ke surga. Alhamdulillah. Tapi kepengen tanya orang pengen di sisa neraka, berumah apa sih? Kepengennya ngonong mati, sadurunge mati dosanya diampura kabeh ya. Melane dongane kan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut. Wa taubatan qoblal maut, ya tobat sebelum meninggal dunia. Yang tobat sadurunge mati dosanya kan hancur kabeh, Pak. Bahkan pindah ke alam kubur langsung mendapatkan nikmat kubur. Alhamdulillah. Datangnya hari kiamat, nikah anak kepenginnya orang usah dihisap, orang usah dihitung-hitung, langsung baik dimasuk nani surga. Berarti apa? Masuk surga tanpa hisap. Allahumma. Ya kira-kira kepengin apa orang? Pengen apa orang kena kono? Jenengan pengen orang apa? Aku be. Ya pengen. Banser kepengen apa orang? Ini bulan ini dino, kepengen. Mari kurang ngomong karo nyong. Talqin. NU itu biasa talqin sebelum meninggal dunia dan sesudah meninggal dunia ketika sudah dikubur. Talqin NU kayak biasanya.
pun kowe ditalkin aja umpan mati kok dijak badekan kata orang nemen ya umpan mati jak badekan contohnya ngono iki sakit parah sakit parah kan sakaratul maut bahasa kene apa sakaratul maut ini bahasa Arab bahasa Amerika apa sakaratul maut apa cekik-cekik nah gue Mas Arif kok iya memang bahasa kene cekik-cekik bener dong aku kayak muter Mas Arif bahasa kene apa Miki tapi kalau diruntutkan dengan bahasa Indonesia orang nyambung Mbak Rohim apabila ada orang sedang cekik-cekik lucu kan maka bacakanlah kalimat thayyibah orang nyambung ya tapi orang apa-apa bahasa kene cekik-cekik orang apa-apa yang ana wong lagi cekik-cekik kowe ditalkin la ilaha illallah aja dicak badekan contohnya mamane lagi sakaratul maut biasanya yang sakit parah kan keluarga tundangi kabeh ya bocah-bocah pada kumpul kemene gogian no mamane kon lagi kayak kiye bahasa kene cengap kumpul kabeh dari siji sing arane ditalkin. Terus Nahdlatul Ulama sejak dulu warganya itu membiasakan diri dibacakan Quran terhadap orang yang akan meninggal dunia. Biasanya Quran surat nopo? Yasin. Arab itu juga bisa. Yasin ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kalian terhadap orang yang akan meninggal dunia dengan surat Yasin. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Sumber hadisnya dari sahabat Nabi yang bernama Maqil bin Yasar. Derajatnya sahih menurut Imam Ibnu Hibban. Tercantum di salah satu kitab namanya Kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram karangannya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal dengan nama besarnya yaitu Imam Ibnu Hajar, salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Manfaatnya apa mawon kalau dibacakan surat Yasin? Dalam tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan begini, surat Yasin itu apabila dibacakan ya terhadap orang yang akan meninggal dunia seakan-akan pertama turun rahmat, yang kedua turun berkah, yang ketiga bisa mempermudah keluarnya roh. Dan anak wong mati cepat cekik cepat cekik baca apa Miki? Yasin terus. Cara maca Yasin ngono lho. Tengok nagen kupinge dijenjet kena. Ya. Kan surat Yasin kan Al-Qur'an bahasa Arab. Nah, bahasa Arab. Seumpaman orang arti-arti, orang arti-artine ora apa-apa. Sing penting waktu maca, kupinge kringoken ngerti. Ini kene maca surat Yasin buanter sih, tapi kupingnya orang kringok pikirannya mana-mana. Makanya nyom iki pas gorengnya Pak Ayam, pas gorengnya Pak Ayam nih karena kucing akan enteng kene maca Yasin pikirannya mana-mana. Kira-kira model kayak anak orang? Anak orang? Akeh. Cakep aku ya. Ketika baca Yasin ditujukan terhadap orang yang akan meninggal dunia, fokus ya. Kalau nggak ngerti artinya dengarkan. Mau diingin jam, Masya Allah jam 5 kurang 11 menit. min syani ya'dil wada wajib syukur alaina man da'a lillahi da ta'ala al-badru alaina min syani ya'dil wada wajib syukur alaina man da'a lillahi da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tolong panitia ya bocah cilik aja neng kene ya kan gue sing sepuh baik kan bocah cilik mikir ya cilik ya soalnya yang bocah cilik madrasah ya bukan kayak sing tua aku sih nangkon bermain pengen ketemu orang kancane dewek memori kayak jadi memori daun pisang kayak aku oke kon mana kabeh kan Mbak Rohim, berikin Mbak Rohim, Mas Nur,
kayak kursi-kursi juga di mana insya Allah tak kayaknya udangnya mandek sementara insya Allah Barohim kayaknya gue lebihnya pura-pura semutan anak pengerang-rangan gue kena karena semutan apa ya kayak isi anak isi kosong lebihnya nanti kayak si anak ya anak kursi isi kosong bisa isi akhir ya siap ngaji siap tukang sonnya bunti son volume tambahin son tambahin nah cek 1 2 3 bassnya kurangi son volume echo kurangi son echo volume mentuk volumenya mentuk cukup kapunten nggih kula niku biasanya kelimik terus tak cekelik iya tak cekelik biasanya kelimik yen ana kesalahan kowe langsung kerasa sebabnya apa ya wong aku duwe mic kayak rene kene tinggi guys ana lega kowe ora nurut kok balik iku kudanan kok kene kae sunar sempak sok dhuwur iya ya wong wadon sing mambune breng-breng alhamdulillah bahasa Inggrisnya orang bisa rencana depan ya wong nasib dewek-dewek Mas Nur ya saya jaga kiainya sing dadi apa kayak tugasnya jaga kiai lanyong dadi apa sorry ya masih ngiler yakin kayaknya sekolahnya juara telu so pokoknya juara pertamanya kayak juara kira-kira model kayak mana apa orang di wonge dasar pelit ya aja mendelik ini pelit tuh mujurnya nyong rok ya jangan anda